Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Mungkin anak-anak ibu sudah merasa bosan dengan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah. Tetapi mau tidak mau kita harus mengikutinya. Sekarang mari kita berdoa saja supaya kita bisa kembali belajar di sekolah yang kita cintai. Pelajaran kita hari ini adalah tentang perilaku terpuji. Tahukah anak-anak ibu itu apa perilaku terpuji? Perilaku terpuji itu adalah perilaku yang baik, perilaku yang sopan, atau dikenal dengan istilah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Perilaku terpuji yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kerjasama. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, silakan anak-anak ibu untuk persiapkan alat tulisnya. Nanti kamu dengan bantuan orang tuanya catat hal-hal yang kamu anggap penting dan susah kamu ingat ya, berkaitan dengan materi yang kamu tonton. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui metode pembelajaran saintifik diharapkan anak-anak ibu mampu memahami kerjasama dan mampu mempraktekkan bagaimana bekerja sama yang baik di lingkungan rumahnya, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sekarang mari kita bahas lebih lanjut apakah itu kerjasama. Kerjasama adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama untuk memperoleh tujuan bersama dan hasil yang didapat dimanfaatkan secara bersama. Jadi intinya kerjasama ini adalah pekerjaan yang kita lakukan itu dilakukan secara bersama-sama. Bukan secara individual, bukan secara sendirian, tetapi kita lakukan secara bersama-sama. Kerjasama dilakukan dalam kebaikan. Kita tidak boleh melakukan kerjasama dalam hal kejahatan atau kemaksiatan. Apa contoh kerjasama dalam hal kejahatan atau kemaksiatan? Misalnya anak-anak ibu bekerja sama untuk bolos tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Atau anak-anak ibu bekerja sama untuk melakukan pencurian. Atau bekerja sama untuk melakukan tawuran atau perkelahian. Itu tidak boleh karena itu adalah perbuatan jahat atau kemaksiatan. Tetapi kerjasama itu perlu kita lakukan hanya dalam hal kebaikan. Apakah manfaatnya kita bekerja sama? Tentu banyak manfaat yang kita rasakan ketika bersama. Setidaknya ada 2 manfaat yang dapat kita rasakan anak-anak semuanya. Yang pertama adalah dapat membuat pekerjaan kita menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Ya, contohnya saja ketika kita mengerjakan piket sekolah. Coba anak-anak ibu bayangkan, seandainya anak-anak ibu mengerjakan piket sekolah itu sendirian, apakah cepat selesainya? Ataukah terasa berat? Ya, tentu saja akan terasa berat dan lambat selesainya. Tetapi ketika dikerjakan secara bersama-sama, berkelompok, maka pekerjaan itu cepat selesai dan pekerjaan menjadi ringan. Yang kedua, manfaat dari kerjasama itu adalah menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Dengan bekerja sama, kita merasakan bahwa kita itu saling membutuhkan. Kita tidak bisa melaksanakan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan sendirian. Pekerjaan itu bisa kita lakukan secara bersama-sama. Maka akan membuat tali persaudaraan dan kebersamaan kita menjadi tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, apakah contoh kerjasama? Kerjasama itu bisa dilakukan di lingkungan rumah. Apa contohnya? Coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Yang pertama itu adalah gambar anggota keluarga yang sedang membersihkan ruangan rumahnya. Mereka saling bekerja sama. Ada yang membersihkan dinding, ada yang mengepel lantai, ada yang melap meja, dan lain sebagainya. Sehingga pekerjaan membersihkan rumah itu terasa ringan dan cepat selesai. Gambar yang kedua itu merupakan gambar keluarga yang sedang bekerja sama untuk menyiapkan hidangan makan malam atau makan pagi ataupun makan siang. Mereka lakukan secara bersama-sama sehingga pekerjaan itu cepat selesai dan terasa ringan. Dan gambar yang ketiga itu adalah gambar anggota keluarga yang sedang membersihkan pekarangan rumahnya.
Yang kedua, kerjasama di lingkungan sekolah. Apa contohnya? Ya, kamu lihat pada gambar itu ada beberapa anak sekolah atau anggota piket yang sedang melaksanakan piket kelas. Ada yang membersihkan papan tulis, melap kaca, melap meja, dan juga ada yang menyapu. Sehingga pekerjaan itu cepat selesai dan terasa lebih ringan. Yang kedua adalah gambar anak yang sedang berdiskusi. Ya, mereka berdiskusi sedang melakukan pembelajaran dengan metode berdiskusi. Di sana mereka bekerja sama. Perlu anak-anak ibu ketahui, kerjasama dalam hal belajar tidak boleh dilakukan saat kita ujian. Kalau bekerja sama saat ujian, itu adalah sama dengan melakukan kerjasama dalam hal kejahatan. Yang ketiga adalah gambar anak-anak yang sedang berguru membersihkan pekarangan sekolahnya. Jadi, pekerjaan yang mereka lakukan terasa lebih ringan dan cepat selesai, dan persaudaraan di antara mereka juga akan tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yang ketiga adalah kerjasama yang dilakukan di lingkungan masyarakat dan alam sekitar. Apa contohnya? Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dengan bekerja sama di lingkungan masyarakat, seperti guru membersihkan lingkungan sekitar. Dan juga kita lihat pada gambar ini ada di sana terlihat masyarakat yang sedang melakukan penghijauan dengan menanam bunga-bunga di sekitar pekarangannya, sehingga udara menjadi bersih. Dan juga ada masyarakat yang sedang bekerja sama untuk menanam apotek hidup yang bermanfaat untuk kesehatan. Juga ada masyarakat yang sedang memilah-milih sampah. Ya, mana sampah yang organik, mana sampah non-organik, mana sampah yang bisa didaur ulang, mana sampah yang akan dimusnahkan. Dan juga pada gambar yang keempat kita lihat itu adalah masyarakat itu bergotong royong untuk mendaur ulang sampah itu menjadi bahan-bahan yang kreatif. Selanjutnya ada juga contoh kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal kesehatan. Orang-orang posyandu datang kepada masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan. Mereka juga mengunjungi rumah-rumah, memberikan panduan dan bimbingan bagaimana cara merawat berderita dan lain sebagainya. Selanjutnya kerjasama yang bisa dilakukan ketika berada di masyarakat adalah ronda malam. Nah, hal ini perlu kita lakukan untuk menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal kita. Dengan melaksanakan ronda, maka kita sudah membantu untuk mengamankan lingkungan tempat tinggal kita. Nah, anak-anak ibu semuanya, inilah yang dimaksud dengan kerjasama, yaitu pekerjaan yang kita lakukan secara bersama-sama dan manfaatnya bisa kita rasakan secara bersama-sama pula. Apakah anak-anak ibu sudah paham? Ya, kalau sudah paham, silahkan nanti kamu kerjakan latihan yang akan ibu bagikan. Terima kasih ibu ucapkan kepada orang tua yang sudah membantu anak kita untuk belajar di rumah. Akhirnya saya sudahi pelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.